Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa illa amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan Boswah, kantor Boswah yang sangat saya hormati, segenap karyawan yang juga sangat saya hormati, jamaah sholat asar dan ketua takmir yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini di lembar bulan pertama di tahun 2021 Allah kembali mentakdir kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang masih dijaga oleh Allah, dalam keadaan semangat untuk beribadah kepada Allah yang masih dijaga di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan semua yang ada di hati kita tetap dijaga oleh Allah sampai ajal menjemput kita dan kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, pada sore hari ini saya mendapatkan tema menjaga amanah. Oleh karena itu monggo HP itu buka semuanya, akan ketemu yang tidak ada Al-Qur'annya sekarang. Buka surat Al-Ahzab ayat 72. Wah, ya. Buka HP. Ya. HP buka surat Al-Ahzab ya. Ayat 72. Ya, sebetulnya sama 73 ini satu paket, cuman takut dak nutut 72 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ini dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Mari secara terjemahannya dulu, nanti tafsirnya. Inna sesungguhnya kami aradnal amanah, menawarkan amanah. Jadi Allah ini menawarkan amanah. Amanah ini banyak. Kita ini dikasih badan amanah, dikasih tangan ini amanah, mata amanah ini, hidung, mulut, kaki amanah, semua amanah. Anak, istri amanah, pekerjaan amanah, semua yang ada kita ini amanah. Dulu sebelum ditawarkan ke manusia, ini ditawarkan oleh Allah alas samawat, kepada langit. Langit ini 7 lapis ditawarkan. Juga bukan hanya kepada langit, ditawarkan kepada wal ard, bumi. Bumi ini 7 lapis. Bumi ini 7 lapis, Pak. Makanya orang yang ngambil tanah yang bukan haknya, lebarnya 1 meter, kedalamannya 7 lapis. Makanya kalau bukan haknya jangan diambil tuh tanah. Walaupun bersertifikat, tapi kalau itu memang salah, jangan ngaku. Di dunia kita sertifikat benar, tapi di akhirat tidak bisa dihapus, tidak ada sertifikatan.
Itu yang akan dikalungkan sama kita besok di alam kubur oleh Allah. Sepanjang 7 lapis bumi kali lebarnya yang kita ambil, itu akan dikalungkan kepada kita yang sering ngambil haknya orang. Ini di desa, di kampung, ya bukan di desa kampung, di kota iya juga, orang-orang yang tamak itu kepada amanat ini. Nih, ardi wal jibal, gunung-gunung ditawarkan sama Allah. Apa katanya mereka? Langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, semuanya angkat tangan, enggak ya Allah, enggak. Terus wasfaqna minha, takut enggak bisa mengamalkan. Mereka tanya, terus apa konsekuensinya ya Allah saya nerima amanah? Apa? Kalau kamu bisa menjaga amanah, pahalanya besar, masuk surga kamu. Tapi kalau kamu mengkhianati amanat, tidak bisa melaksanakan amanat, maka neraka, siksaan yang sangat pedih. Apa katanya langit, apa katanya bumi, apa katanya gunung? Tidak mau ya Allah, tidak ambil risiko saya, tidak wis. Tidak mau semuanya. Adalah manusia, Nabi Adam. Jadi dulu wakilnya Nabi Adam, kan dikumpulkan semua makhluk sama Allah, termasuk manusia. Ya. Malaikat tidak mau juga, malaikat angkat tangan ini. Malaikat ini angkat tangan. Nabi Adam ini wanin. Wahamalahal insan, adalah manusia yang mau mikul. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya Rabb, katanya Nabi Adam, kamu kalau bisa mengamalkan amanah, menjaga amanah, kamu masuk surga. Akan aku berikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, disiksa sangat pedih, neraka. Ya sudah ya Allah. Wanin manusia semua. Makanya manusia ini jangankan dikasih, Nabi Adam ditawarkan, sekarang menawarkan. Buktinya orang jadi DPR itu kan menawarkan diri untuk mendapatkan amanah. Sekarang wanin-wanin. Wanin-wanin. Terus ujung-ujungnya tidak bisa memegang amanah. Iya, loh, sekarang sampean bekerja, sampean pegang amanah ini sesuai dengan kerjaan. Misalkan amanah jam 7 kerjanya sampean, jam 7 istirahat jam 12, ataupun kesepakatan karena jam sholat umpamanya sekian, pulangnya jam 4 umpama. Saya tidak tahu ya, ini perkiraan saya saja. Terus sampean 1,5 jam sampean tidak ada tugas, sampean duduk-duduk main HP. Padahal ada pekerjaan lain. Kalau tidak ada punya main HP, telepon-teleponan, sampean sudah tidak amanah itu. Akan dituntut per menit di hadapan Allah itu. Beratlah mana, sungguhan ini, bukan nakut-nakuti ini. Ya ini, siapa yang ngomong? Allah. Terus kita tidak mau percaya gimana? Saya kan hanya menjelaskan maksudnya ayat ini. Jadi orang sekarang ini kan main akal-akalan. Alah, piye, gimana? Ya harus gimana? Mau tidak mau ya begini maunya Allah. Sampai tidak mau sekarang, ya terserah kita. Tapi besok tetap hukum Allah tetap akan berlaku. Ya kayak sekarang banyak, ya kayak pegawai-pegawai negeri ya, jam kerja korupsi, enak kan? Alasannya tidak ada pekerjaan, akhirnya jalan-jalan korupsi. Itu, berat itu. Tapi kalau dipotong gajinya tidak terima ya. Kan? Nuntut tidak adil. Sudah pimpinan dibilang tak adil. Dirinya yang tidak amanah berapa jam, berapa kali, itu tidak pernah kita hitung. Alah cuma gitu dipotong mak. Kan gitu kadang kita ini. Kita dolim. Makanya katanya Allah di dalam akhirnya ini, innahu kana zaluman. Sesungguhnya manusia itu dolim. Jahulan, bukan hanya dolim, bodoh lagi. Wanin, karena kebodohannya. Tapi kita yang tidak bodoh, amanat. Buktinya para nabi terhadap mata amanat. Bagaimana tidak melihat sesuatu, makanya dikasih ini dikasih apa ini? Ya, apa namanya? Kelopak mata ini. Tujuannya kalau sesuatu kita melihat sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, takut kita memakai amanah yang salah, ketem. Tapi kita kan enggak.
Ada cewek yang ayu lah. Mulut ikut sudah. Sudah mana? Mulut dipakai sesuatu yang tidak senang, yang tidak disenangi oleh Allah. Ngomongin jeleknya orang, senang kita ini. Tapi kalau disuruh ngaji capek ya. Disuruh zikir capek. Baca sholawat saja, baca la ilaha zikir mengingat Allah 5 menit capek mulut kita ini. Tapi ngomongin konco, tonggo sampai setengah hari anteng ya. Ndak kroso lek. Ndak kroso gimana? 17 RT diomongin semua ya. Mulai sikil sampai ujung rambut ya. Iku lek, nyile peces ngisun ndak bayar ya. Wah, oleh gitu terus itu. Wah, itu lek megawe itu ngambung macam-macam itu. Macam wis. Ada orang lewat, diomongin lagi. Belum selesai yang ini, ada lewat, diomongin lagi. Begitu. Tapi kenapa kita untuk yang disenangi Allah kita ini tidak amanah? Dimintai pertanggungjawaban ini. Apa katanya Al-Qur'an? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Mulut saja besok yang kita keluar omongan yang tidak keluar omongan dari mulut kita masing-masing, guyonan, sungguhan, serius, besok akan dimintai pertanggungjawaban. Itu dari sudut mulut saja, mata besok. Makanya panjang besok. Urusan kita ini panjang. Urusan kita ini doa. Makanya 1 hari perbandingannya 1000 tahun di dunia. Karena urusan mata saja ditanyai doa, Pak. Urusan mari itu, mulut ditanya, tangan ditanya, kaki ditanya. Setiap kita pemimpin. Kita ini nanggung urusan kita saja durung karuan mampu, apalagi menanggung urusan orang. Kita ini besok tanya sebagai pribadi dan akan ditanya sebagai kepala rumah tangga. Apalagi yang punya jabatan akan ditanya atas nama jabatannya lagi. Presiden, Jawa manis. Lebih belakang itu urusannya, wes. Belakang urusannya, panjang, tidak sepele. Makanya kenapa kita ini di dalam beribadah tidak bersemangat? Karena kita ini lupa. Laqad kunta fi ghaflatin, katanya Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Qaf ayat 22. Manusia itu banyak lalai, lupa kalau dirinya akan mati. Lupa kalau besok ada kiamat yang akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Kenapa kita tidak bersemangat ibadah? Karena urusannya kita lupa kepada mati. Enteng, dianggap sepele mati. Iya kan? Ya, ini penyebabnya. Kenapa orang dulu semangat ibadah? Ada sebuah sahabat Nabi yang bersemangat ibadah untuk mempertanggungjawabkan amanahnya, takut lalai. Dia yang namanya Sya'ban, sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sahabat Nabi ada namanya Thauban, ada namanya Sya'ban. Sya'ban ini setiap sholat ada datang sebelum adzan. Sebelum adzan sudah nongkrong, dan tempat duduknya Sya'ban ini tidak pernah duduk di sana, tidak pernah. Sana, as-shop pertama sebelah kanan, as-shop pertama sebelah kanan. Tidak pernah pindah-pindah di situ, wes. Dan tidak ada selama ada Sya'ban tidak pernah ada orang yang duduk di sana, karena Sya'ban datangnya lebih awal. Ini ya, menjaga amanatnya ini. Suatu ketika mau sholat subuh, Sya'ban ini sampai adzan tidak datang. Nabi tengok, tidak ada Sya'ban. Sampai mau qomat, di stop sana. Bentar. Bentar dulu, Sya'ban belum datang. Ditunggu sama Nabi. Karena dari saking istiqomahnya. Sampai ditunggu, ya kira-kira 15 menit lah. Takut habis waktunya subuh. Wes, qomat wes. Nanti habis waktunya subuh ini. Singkat cerita, qomat, sholat, habis sholat, doa, wirid, doa. Nabi tanya, sahabat, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Tidak ada yang tahu. Satu masjid ada yang tahu. Di belakang yang tahu. Saya ya Rasul. Kok bisa ini? Tiap berjamaah ada, kok tidak ada yang tahu rumahnya? Ini kan aneh. Yang belakang tahu ngacung.
Saya antar saya ya. Oke, siap. Tapi saya yang bilang oke. Ini sana dulu udah bilang oke. Nanti sampai nanti disangka oke mulai dulu. Enggak, saya toh. Sahabat udah bilang udah bilang oke, ya. Ya kira-kira ya begitulah, kan sampean sering bilang oke. Ya le, oke gitu. Jadi saya pinjem lah oke juga. Nah, ya terus singkat cerita jalan. Ya sekiranya sekarang ba'da subuh jam 5 lah. 5 jalan. Jalan kaki sampai rumahnya Sa'ban ini diperkirakan oleh ulama 3 jam. Makanya orang jamaah yang ada di sekitar masjid ada yang kenal. Perjalanan ke rumahnya 3 jam. Kira-kira dari sini ke Jampi lah. Kalau tidak percaya silakan ngetes jalan. Ya sampean kan mau akal-akalan, silakan nyoba. Kali saya bohong. Nyoba ke Jampi 3 jam itu. Nyoba buktikan dah. Itu 3 jam, jam 8 waktu duha ya. Jam 8 nyampe. Allah. Berarti dia jamaah berapa? 6 jam PP. Saya sampean. Enggak ada ngomong di kantor, kantor dekat, di rumah. Kan gitu. Akhirnya apa katanya sahabat? Ini ya Rasul rumahnya. Ketok sama Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cewek keluar. Betul ini rumahnya Sa'ban? Labbaik ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Sampean siapa? Saya istrinya. Mana Sa'ban? Tadi tidak subuhan. Iya ya Rasulullah. Kenapa? Sudah meninggal dunia. Masya Allah. Tidak subuh karena mati sudah. Jadi tidak subuhnya bukan karena sibuk, bukan karena sakit, mati. Ini jagangan ada. Saya sampean jauh. Yang ngomong juga jauh lagi. Itu masih belum dikubur. Tadi malam mau berangkat. Ya kita bayangkan ya 3 jam. Kira-kira berarti berangkatnya ke masjid jam 1 jalan. Dulu kan masjid jarang di Madinah kan. Hanya Masjid Nabawi kan. Iya sekarang masjid dedekan. Pinter bangun malah. Minta sumbangan kemana pinggir-pinggir jalan. Yang ngisi malah ndak ada. Pinter bangun sampai mumet yang mau nyumbang wis. Kan gitu kan. Dulu ndak ada. Masjid semuanya ndak kepengin bangun-bangun. Takut ndak bisa memakmurkan. Sekarang wanin semua ya. Keamanatnya. Bangun minta sumbangan. Dikira enteng lah nerima bantuannya orang. Esok diminta itu sama yang ngasih itu. Makanya kas-kas masjid jangan disimpan, kasih sudah, kasih. Jalankan itu amanat-amanatnya orang supaya dapat pahala. Loh, kalau ditaruh mau jalan dari mana pahalanya? Kalau disimpan, wong itu uangnya orang. Ada kan masjid di medsos ya, pokoknya sampai 0. Tiap Jumat harus 0 kasnya, sampai begitu. Sekarang dua nabung di situ ya. Ada santunan yatim saya pikir pribadi, datangnya kasnya disikat ya. Kasnya diambil untuk santunan yatim, ya luput. Kas itu untuk kesejahteraan masjid, bayar listrik, bayar air, pengajian kayak gini, itu kas. Kalau santunan yatim bukan kewajiban kas masjid, kewajiban sampean yang punya uang. Kalau ngambil uang kas masjid ya luput. Boleh tapi luput. Ya kayak saya jalan masuk sini, lewat sini. Boleh tapi luput, bukan jalannya, gitu seperti itu. Ya, kira-kira begitulah. Ya, bukan tidak boleh. Ya, seperti itulah gampangnya ya. Kembali lagi ke kisahnya ini. Hanya ceritanya terus istrinya tanya. Nabi mau tanya, ya silahkan. Mau tanya apa? Sa'ban ini kan setiap sholat tidak pernah sholat sendiri, berjamaah 3 jam Nabi, kadang-kadang mulai asar berangkat sampai isya baru pulang. Kira-kira kalau sekarang jam 11 baru nyampe rumah, istirahat 2 jam, jam 1 berangkat lagi untuk sholat subuh. Allah, tidak nyambung kita ya, tidak kuat wis. Tidak bisa kita akali sekarang, tidak bisa. Megawe nih, tidak bisa wis. Dulu tidak mikiri megawe dulu. Dulu tidak mikiri kaya, mikiri cukup sanggup untuk ibadah. Sekarang kan mikiri kaya semua.
Ada tonggo beli mobil, endas puyeng langsung. Tunggu mobil anyar deh. Panas ini. Dulu iri kalau ada tetangga bisa hafal Quran. Bagaimana dia hafal Quran? Ada tetangga yang bisa tahajud, malu kita tidak bisa tahajud. Bukan masalah mobil dulu. Kalau sekarang ada tahajud, puasa Senin Kemis, tidak panas belas. Tidak panas sama sekali hati ini. Tidak iri hati kita. Ada puasa Senin Kemis, puasa opo. Kan gitu malah. Tidak panas kita. Tapi kalau ada orang punya naik Alphard, Pajero, mobilnya anyar le. Kapan ya isun yo? Kapan ya isun? Panas. Akhirnya ini Sya'ban ini Rasul mau mati ngomong, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang lebih baik. Aduh yang ketiga Rasul, aduh kenapa tidak semua. Apa artinya itu ya Rasul? Kok ngomong aduh suami saya? Padahal dia ahli berjamaah. Apa kata Nabi di surat Qaf itu? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'uka fabasaruka al-yawma hadid. Coba lihat sampean surat Qaf ayat 22. Biar tahu isinya Al-Qur'an ini, biar tidak disangka ngarang. Orang ini baca Al-Qur'an ke isinya tidak paham. Ada orang cerita begini kadang ngingkel. Al-Qur'an cerita kok. Orang ini ketika hidup saya sampean sekarang ngintengin nyati. Tidak akan melihat bagaimana pahala, bagaimana ganjaran, bagaimana dosa, bagaimana yang pahalanya kita jalan ke pengajian, duduk di pengajian. Tidak tahu kita, makanya males. Paksaan datang. Karena kenapa? Karena tidak tahu. Tapi min hadza fakashafna anka. Tapi ketika orang mau mati, ketika mau nazak, itu dibuka. Makanya Sya'ban ini ketika mau mati ngomong aduh, karena dibuka tabirnya oleh Allah. Melihat semua yang dikerjakan itu diperlihatkan oleh Allah pahalanya. Sehingga ngomong aduh kenapa tidak lebih jauh. Pahalanya langkah kakinya 3 jam, PP 6 jam ditampakkan oleh Allah. Sampai ngomong aduh kenapa yo tidak lebih jauh lagi saya, 5 kilo nggak apa-apa wis. Karena ditampakkan pahalanya. Nyesel kenapa tidak lebih jauh rumahnya. Allah. Ini orang mau mati esok kan ada, sampai lihat ada orang mati. Sampai kalau ada orang mati jauh sih. Di sini orang mati di perapatan. Udah gitu ngomongin pekerjaan lagi masih. Sudah ada orang mati masih ngomong dunia masih. Kebacut wes orang sekarang ngomong. Padahal mati itu pelajaran. Adzkir apa namanya, katanya Nabi, perbanyak kalian aksiru min dzikriha dzimil ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah kalian ingat mati. Ada orang mati, lihat takziah supaya lihat, ya Allah teman kita sudah mati, kari saya ya Allah. Kan renungan ini, penyemangat supaya kita tidak elek. Kalau sudah seperti itu dilihat, sebab orang mati yang baik dengan jelek tidak sama loh. Pikulannya aja tidak sama. Sampai tidak kira tahu, tidak pernah mikul. Wedi. Takut. Nanti datang nanti ke kamar nih. Coba itu akrab ngisun nih. Itu akrab dengan saya. Nanti datang ke saya nanti. Mikul. Nah, akhirnya, aduh kenapa tidak lebih jauh. Ada orang mau mati itu keringetan itu haus, takut. Karena diperlihatkan dosanya oleh Allah, takut, nyesel. Mau berbuat lagi sudah tidak bisa. Minta hidup lagi tak bisa. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, hidupkan lagi ke dunia saya. Saya janji saya akan beramal soleh ya Allah. Saya janji akan sholat, saya berjamaah ya. Saya janji tidak akan turun-turun di pengajian. Janji ya Allah saya akan berbuat baik. Lambat wis. Tidak bisa kembali. Tak bisa, ini semua akan dipertanggungjawabkan. Amanah yang diberikan akan diberikan. Akhirnya yang kedua, aduh kenapa tidak yang lebih bagus. Sya'ban ini berangkat dari Rogo Jampi ke sini, umpama Rogo Jampi ini
Nanti dicari mana rumahnya Sa'ban di Rogo Jampi sampean. Ini ini contoh ya. Akhirnya Sa'ban ini pakai baju 3 kan, lewat padang pasir ya, di Madinah itu padang pasir, Pak Haji, padang pasir. Itu jalan kaki ya. Itu takut kotor bajunya, dingin, yang bagus di dalam pakai jaket terus pakai selimut lagi di luar yang elek. Di tengah jalan ada orang yang tidak punya baju, yang luar yang elek itu dikasih. Ngasih baju yang jelek ditunjukkan pahalanya sama Allah sampai nyesel, aduh kenapa yang tidak lebih bagus yang saya kasih. Makanya sampean kalau sedekah beli baju sarung ngasih ke orang yang bagus, yang BHS kayak ini. Ya bukan pamer ini ya, contoh lah gitu. Enggak sekarang wadimur mumet isun ngelihat wadimur, dilihat aduh wadimur lena. Ya ngasih tuh, kemahalan. Ya kalau ingin pahala kan gitu, pahalanya ditampakkan. Ini contohnya ngasih sesuatu yang lebih bagus, nyesel besok. Terus yang terakhir, aduh kenapa tidak semua. Jadi Sa'ban dari rumahnya ngeroti separuh. Roti 1, di tengah jalan ada orang tidak makan 2 hari, minta, mas ya, umpama sekarang, dulu udah bilang emas ini ada di Indonesia, cuman mas punya sisa makanan, mas saya 2 hari tidak makan. Oh ini ada paruan ya, saya juga persiapan saya 3 jam ini PP 6 jam ya, mas. Ditampakkan mau mati oleh Allah, pahalanya ngasih makan separuh. Aduh kenapa tidak saya kasih semua, nyesel. Kayaknya jangan pelit-pelit. Kayaknya ini apa ini? Oh. Kan cocok ini. Kan cocok enggak ke Al-Qur'an ini? Cocok. Kan saya lihat dulu takut enggak bagus ini. Wah. Airnya yang berat ini. Ya lumayan daripada tidak belas ini gitu. Nyesel. Makanya katanya Imam Junaid Al-Baghdadi, ngasih makan kepada 1 orang saja yang memang butuh, itu pahalanya lebih bagus dari bangun masjid 70 masjid. Masih mau pelit kita. Pahalanya Allah tidak pelit ya. Kita yang pelit. Ngasih makan, sogeri kolek, isunnya bangkrut. Masih hitung-hitungan gitu. Ini makanya katanya ini ditampakkan oleh Allah, orang yang mau mati tampakkan bagaimana dipertanggungjawabkan untuk mempertanggungjawabkan segala amanah dari Allah. Abdullah bin Mas'ud, amanat dimaksud itu sholat, puasa, wudu, mandi junub, itu menurut beliau. Tapi amanat secara umum, semua yang kita miliki amanat. Anak kita menyengsarakan amanat, tidak bisa ngaji anak, dituntut besok kita ini oleh Allah. Kita sholat bagus, istri kita buka aurat, kita menang, dituntut, nyelem saya sampean besok di neraka. Amanat itu. Apalagi sampai tidak sholat, sudah ada nutupi aurat, tidak sholat lagi, kita suami menang, direbus walaupun sholat kita bagus. Pahala sholat kita kalah sama dosanya membiarkan anak dan istri tidak sholat. Kalah. Ini artinya, ini amanah. Pekerjaan, sekilas tadi, pekerjaan. Sampean waktunya kerja, alasan gini ini. Nuntut, bayaran tok. Tapi kewajibannya amanah, dipertanggungjawabkan besok. Mungkin kita bisa membohongi atasan kita dengan mungkin begini. Tapi Allah tidak bisa. Makanya banyak orang yang hari tuanya stroke, kencing manis. Ya karena itu tadi, ada makanan yang salah. Ada makanan dari sisa haram yang mereka tidak sadari karena dianggap biasa. Dianggap biasa. Apa katanya Ibnu Ruslan itu? Wa mimman haraman ya'kulu mislul bina' fawqa maujin yuj'al. Orang taat, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi ada makanan yang haram. Yang haram tidak harus nyuri,
Sampean ngambil bayaran yang semestinya sampean ini tidak patut banyakan bolongnya, tapi bayarannya utuh, sengaja. Lain yang tidak sengaja ya sakit beda. Ini sengaja bolos lah. Gajinya yang sampean makan itu sama hukumnya dengan ngerampok. Itu sampean kasih kepada anak istri sampean, itu penyebab anak istri sampean dikasih makan api oleh kita orang tuanya. Dan kita yang sholatnya bagus, ada makanan itu tidak halal masuk dalam perut, seperti membangun bangunan di atas ombak. Sia-sia ibadahnya, tidak diterima lantaran ada makanan yang haram di dalam perut kita. Ini akibat daripada menyepelekan amanah. Makanya orang yang tahu ngerti Al-Quran, tidak usah ada aturan kerja. Kalau sudah tekan saya kerja, siap amanah tanpa disuruh. Wajib hukumnya diri kita ini. Tidak main-main. Tidak main-main. Amanah. Seperti kemerdekaan ini amanah. Orang yang ngerti Al-Quran tidak mungkin menantang negara. Tidak mungkin. Kan saking yang kadang dituduh-tuduh itu. Anda tahu. Amanah. Ini satu kewajiban yang akan dituntut besok di akhirat. Dan akan dituntut oleh para pejuang-pejuang di masa lalu. Begitu. Nah, ini 30 menit. Gitu. Itu amanat. Ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah. Tidak cukup. Ya, mulai dari ini kita ngerti bagaimana baca itu, renungkan. Oh, amanat ini ada di surat Al-Ahzab gitu ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barakah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. Wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutin sadaqa rabbi wafiqna wafiqhum lima tardadi qala nufi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila da'amula man khudha bil khair nafaqul syam madina bi hudak wa janna syafiridaq wa la tuwallina wal yansu wa tajan mimman khalafa amraka wa sunnallahi ni'mal wakil wa alhamdulillahi billahi alim sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.